Halo guys, suka galau nggak sih kalau tiba-tiba besok harus panitia A, panitia B, cek lokasi, mediasi, iden event? Apa yang pertama kali perlu disiapin? Yap, peta kerja. Mau pakai Avanza ribet, harus ekstrak PDF satu-satu. Tapi kalau pakai SW Map, base mapnya itu-itu aja kurang up-to-date. Oh iya, kan ada peta dasar ATR BPN yang memuat citra dari foto UAV skala detail. Selama ini bisa diakses pakai QGIS aja. Tapi kalau peta dasar ini kita bawa ke lapang bisa nggak ya? Kita tanya AI yuk. Ternyata cukup mudah loh. Pertama, kita buka QGIS-nya, terus kita load XYZ files dari peta kerja ATR BPN dengan source URL seperti berikut. Siapin juga shapefile area of interest atau AOI yang mau kita survei ya. Kemudian kita zoom tuh ke lokasi tersebut. Nah, misi selanjutnya kita mau generate file dalam folder-folder yang sudah terstruktur sesuai dengan tingkat zoom yang kita inginkan. Nah, untuk itu kita perlu tools yang ada di bagian tab processing, kemudian klik toolbox, lalu search aja di bagian ini. Toolsnya namanya generate XYZ tiles, dalam kurung ada direktorinya. Oke, di sini aku atur yang pertama tentang extendnya. Aku sesuaikan dengan AOI, dengan drag and drop aja shapefile yang ada di kolom kiri ke kolom yang diminta di bagian extend. Kemudian tingkat zoomnya kita sesuaikan juga. Memang ada beberapa spot karena mungkin hasil pengolahannya kurang maksimal dan surveinya kurang maksimal, ada di beberapa spot dari citra ATR BPN itu tidak tersedia di tingkat zoom tertentu. Jadi kemungkinan nanti ada beberapa folder di zoom tertentu yang nilainya kosong kayak gitu. Nah, terus di bagian DPI ini kita isi 150 DPI-nya. Ini menyesuaikan aja sih, semakin besar maka ceritanya makin berat tapi gambarnya makin detail gitu. Nah, terus terakhir aku atur aja folder outputnya di mana. Oke, lanjut kita run aja dan tunggu prosesnya sampai selesai. Semakin panjang rentang zoom yang kita inginkan, maka file yang di generate nanti semakin banyak dan semakin berat. Nah, hasil generate foldernya itu kayak gini ya teman-teman. Dari ada tingkat zoom tertentu, rentangnya di setiap folder, dan di dalam zoom itu nanti ada grid-grid dari gambar yang udah tergenerate. Nah, proses terakhir kita upload semua folder ini ke dalam Supabase. Buka aja supabase.com, lalu yang belum sign up dulu. Kalau udah punya akun, ini open source ya. Kalau udah punya akun nanti langsung buka di bagian dashboard, lalu buka storage. Di situ kalian bisa membuat direktori baru untuk mengupload folder dari gambar yang sudah kita generate tadi. Sebagai contoh, ini aku bikin folder namanya XYZ2. Folder ini aku bikin settingannya publish ya teman-teman. Lalu nanti aku bakalan drag and drop semua folder yang telah berhasil digenerate tadi ke dalam Supabase di direktori yang telah aku buat ini. Di akhir proses kita akan mendapatkan sebuah link yang nantinya bisa kita akses melalui smartphone. Nah, di dalam link ini ada beberapa komponen, tetapi dua komponen yang paling penting sebagai unique value-nya itu adalah host atau domain dan bucket name-nya yang kita gunakan untuk memanggil tiles yang telah kita upload tadi. Nah, untuk domain dan bucket name-nya kita peroleh dari Supabase ya teman-teman, seperti yang bisa dilihat dalam kotak merah. Ini adalah domain dan bucket name.
Oke, kita langsung lanjut buka SW Map-nya, lalu kita tambahkan layer di pojok kanan atas. Setelah itu, klik tanda plus, lalu pilih yang online XYZ. Setelah terbuka, nanti kita masukkan juga nama layernya dan link yang sudah kita susun alamatnya sesuai dengan yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian jangan lupa dicentang date style-nya supaya bisa di-load ketika tidak ada jaringan. Voila, ini dia hasilnya. Online XYZ ini bisa diakses di berbagai platform ya teman-teman. Misalnya di Qfil atau bisa juga di WebGIS. Ini adalah contoh yang udah berhasil aku load di WebGIS-ku menggunakan ArcGIS Library. XYZ Online ini tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk kelebihannya, ini mudah diakses di multiplatform tanpa perlu copy paste data. Terus kita bisa auto generate download tanpa harus zoom ke tiap grid AOI. Selain itu, bisa auto save change sehingga bisa diakses saat jaringan internet tiba-tiba hilang. Sementara kekurangan yang aku rasakan itu yang pertama, ini tuh ternyata butuh jaringan internet saat pertama kali di load. Dan di Supabase itu storage-nya terbatas. Meskipun aku juga belum ngecek berapa batasnya, nanti mungkin kalian bisa browsing sendiri. Terus di sini tidak otomatis membaca cache saat aplikasi HP di restart. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye bye.